oleh orang Yahudi untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi lama menggunakannya. Nah, kemudian sekarang begini, Deutero itu artinya kedua. Kanon itu artinya daftar kitab yang masuk dalam kitab suci atau kitab yang diilhami. Nah, kalau ada yang kedua, harusnya ada yang pertama. Nah, dari Kejadian sampai Maliaki, kalau dalam studi kitab suci disebutnya itu proto-kanonika. Proto itu artinya protos itu yang pertama. Jadi ada kalau ada deuterokanonika berarti ada yang proto-kanonika. Proto-kanonikanya yang mana? Dari Kejadian sampai Maliaki itu. Nah, tentang deuterokanonika itu bagian dari Perjanjian Lama. Di pertemuan yang pertama kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat penempatan atau tempat kitab-kitab dalam deuterokanonika ini dalam Perjanjian Lama secara menyeluruh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita lihat kitab-kitab yang ada di Deuterokanonika. Ada berapa kitab ini? Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruk, 1 Makabe, 2 Makabe. Ada 7 kitab ya. Dan ingat, Baruk bab 6 surat Nabi Yeremia. Nah, kemudian ada 2 tambahan. Yang pertama itu tambahan pada kitab Ester. Kemudian yang kedua ada tambahan pada kitab Daniel. Nah, sekarang saya sampaikan ringkasannya dulu ya. Begini ringkasnya. Orang Yahudi itu ada yang tinggal di Palestina. Palestina itu ngomong tanah ya, bukan bangsa ya. Jadi Palestina itu tanah, bukan bangsa. Orang Yahudi ada yang tinggal di tanah Palestina, ada yang tinggal di luar Palestina. Kemudian di zaman itu dunia itu dikuasai oleh Alexander Agung, dikuasai oleh budaya Yunani. Akibatnya semua orang di seluruh dunia zaman itu ya, sekitar Laut Tengah, semua berbahasa Yunani. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina berbahasa Ibrani, orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina berbahasa Yunani. Kitab suci Perjanjian Lama ini ya ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang bisa baca hanya orang Yahudi yang tinggal di Palestina atau yang berbahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan turun-temurun tidak bisa berbahasa Ibrani. Karena itu kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian begini, kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu tidak semuanya kemudian terpelihara. Jadi ada kitab-kitab yang awalnya berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab yang berbahasa Ibraninya hilang. Itu yang dialami kitab Tobit, Yudit, Sirah, 1 Makabi. Mula-mula ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi teks Ibraninya hilang, nggak ada lagi. Yang tertinggal hanya yang berbahasa Yunani. Kemudian orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan, itu juga ada yang menulis kitab langsung dalam bahasa Yunani. Ada 2, yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo dan kitab 2 Makabe. Kemudian semuanya berjalan apa adanya, baik-baik saja. Maksudnya kitab suci yang berbahasa Ibrani ya dibaca, kitab suci yang berbahasa Yunani dibaca, nggak ada masalah apa-apa. Tahun 100 Masehi, 100 Masehi, orang Yahudi menetapkan daftar kitab suci.
Syarat pertamanya adalah yang berbahasa Ibrani. Maka kitab-kitab yang berbahasa Yunani tidak diakui sebagai kitab suci. Nah, kitab suci yang berbahasa Yunani jadinya lebih banyak kan kitabnya. Nah, kitab suci yang berbahasa Ibrani dipelihara oleh orang Yahudi. Kitab suci yang berbahasa Yunani dipelihara oleh para pengikut Yesus. Tetapi para pengikut Yesus bukan hanya memelihara kitab yang berbahasa Yunani, yang berbahasa Ibrani pun mereka rawat. Karena itu orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus mengakui kitab yang berbahasa Ibrani dan yang berbahasa Yunani sebagai kitab suci. Nah, ringkasannya begitu. Nah, kitab-kitab yang oleh orang Yahudi diakui sebagai kitab suci dari Kejadian sampai Maleakhi. Kitab-kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau tertinggal hanya dalam bahasa Yunani disendirikan. Jadilah Deuterokanonika. Kemudian dalam penerjemahan, nggak usah ini, saya nanti akan mengulang, saya sampaikan ringkasan dulu. Ketika orang Yahudi menerjemahkan kitab suci dari Ibrani ke Yunani, ada dua kitab yang ini dipandang agak aneh itu ya. Terutama kitab Ester itu dipandang aneh. Kenapa? Bapak Ibu yang pernah membaca kitab Ester, tolong ingat-ingat, ketemu nggak Tuhan atau nama Tuhan di kitab Ester? Kalau Bapak Ibu bilang ketemu, nah kita perlu diskusi lagi. Jangan-jangan Bapak Ibu jauh lebih tahu daripada kitab suci sendiri, karena nggak ada. Atau kemudian, ya ada kemungkinan yang lain lagi, bohong gitu ya. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, penerjemah melihat, masa ini kitab yang menjadi pegangan orang Yahudi dan menjadi sumber dari satu perayaan Yahudi namanya Purim. Masa nggak ada Tuhannya begitu? Nggak ada suasana religiusnya. Tambahan dalam kitab Ester memberi warna rohani, memberikan apa nyebutnya ya, bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan berperan di dalam kisah itu. Yang menambahkan jadinya adalah penerjemah dari Ibrani ke Yunani. Nah, kemudian eh, ada tambahan Daniel. Dalam tambahan Daniel, Bapak Ibu, itu melihat, kita menemukan bagaimana Daniel yang menjadi tokoh dalam kitab Daniel itu memiliki hikmat yang sangat yang sangat hebat, dan itu tampak di dalam pengadilan. Ini ada yang nama Susana apa enggak? Ibu ada yang bernama Susana apa? Kalau punya nama Susana tapi nggak membaca Deuterokanonika, wah ini ada masalah di situ. Nah, begitu dulu. Nah, sekarang begini, kita lihat bagaimana orang Yahudi tinggal di perantauan dan semua yang di perantauan berbahasa Yunani. Ya, sekarang Bapak Ibu tolong membuka dulu peta. Cari peta yang judulnya Dunia Perjanjian Baru. Boleh Dunia Perjanjian Baru, boleh juga ini Perjalanan Rasul Paulus, terserah mau 1, 2, 3, 4. Cari peta Dunia Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Kalau sudah, Bapak Ibu tolong ke arah barat. Kemudian Bapak Ibu cari Makedonia. Di Makedonia itu ada kota yang Bapak Ibu sangat kenal karena dapat surat dari Paulus. Ada Filipi, ada Tesalonika. Ketemu? Nah, baik. Kemudian begini, Bapak Ibu silahkan dari Makedonia ke arah selatan, Bapak Ibu cari Akhaya atau Yunani. Akhaya itu nama kuno untuk Yunani.
nama kunonya di Perjanjian Lama Yawan. Di Akaya, Bapak Ibu cari Athena. Athena, Efesus, dekatnya Efesus ya. Ya, Oh, Athena. Ya, Efesus ada di semenanjung Anatolia, beda daratan. ya, kalau di sini gambarnya antara Kongrea, Athena, Efesus berdekatan. Bukan soal dekat atau enggak, tapi Efesus itu ada di semenanjung Anatolia, Oh ya. ada di Asia, itu wilayah yang berbeda. Sedangkan Korintus, kemudian Athena itu adanya di wilayah Akaya. Jadi itu wilayah yang berbeda. Nanti Ya. supaya tidak salah memahami. Bapak Ibu kita bisa mengingat orang Yunani itu luar biasa untuk soal budaya, filsafat, militer gitu kan ya. Nah, kemudian Alexander orang Makedonia itu anak Raja Filipus. Filipus itu bapaknya namanya Filipus dan kemudian kota Filipi itu diberi nama menurut nama ayah dari Alexander. Nah, Alexander itu dari muda dididik dalam filsafat dalam budaya Yunani. Ayahnya mendatangkan untuk dia seorang filsuf yang sangat terkenal namanya Aristoteles. Ya. Kemudian Alexander itu begitu kagum dengan budaya Yunani, maka dia mengatakan, nih eh, manusia itu mencapai puncak kebudayaannya kalau mengikuti budaya Yunani. Nah, kemudian dia berjanji, kalau aku menaklukkan negeri-negeri lain, maka aku akan membawa budaya Yunani ke tempat-tempat yang aku taklukkan. Apa yang dikatakan oleh Alexander, itu kemudian dilaksanakan. Sekarang, Bapak Ibu, berangkat dari Makedonia, nyebrang. Silahkan Bapak Ibu, bisa melihat kota, ada Troas apa enggak? Troas. Kemudian Bapak Ibu lihat kota-kota yang di Asia Kecil, misalnya kota Efesus tadi itu. Kemudian terus ke arah timur ya. Kemudian belok kanan, Bapak Ibu masuk ke wilayah Palestina. Coba lihat Yerusalem. Ada Yerusalem. Palestina. Ya, terus dari Palestina, Yerusalem terus ke Yerusalem. selatan sampai Mesir, belok kanan lagi. Bapak Ibu cari sekarang kota Alexandria. Ada Alexandria? Ya. Kemudian Alexandria. dari Ya. Alexandria, Hmm. Alexander, ya kota Alexander itu dibangun oleh Alexander walaupun dia yang meletakkan batu pertama lalu pergi, tapi dia yang bertanggung jawab di situ. Dari Alexandria, dari Mesir, balik ke Kanaan, ke Palestina, naik ke Syria, lalu pergi ke arah timur sampai ke Babel, nggak ada di peta, petanya ada di Perjanjian Lama, sampai ke Persia. Bapak Ibu, itu jalur penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung. Nah, di tempat-tempat yang ditaklukkan, itu Alexander meninggalkan veteran perang mereka, veteran perangnya, untuk memperkenalkan budaya Yunani. Lalu budaya Yunani bercampur dengan budaya lokal. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika belajar sejarah dulu, mendengar istilah Helenisme, Helenisasi, itu dari kata Hellas, nah, Yunani. Jadi kemudian begini, hal yang mencolok kalau belajar bicara tentang budaya itu kan bahasa. Jadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Alexander tadi kemudian semua berbahasa Yunani. Hmm. Tapi bahasa Yunaninya tingkatannya beda-beda. Bahasa Yunaninya orang Athena dengan bahasa Yunaninya ini orang Palestina, orang Mesir, beda tingkatan. Bahasa Yunani di tempat-tempat pendidikan dengan bahasa Yunani pasar beda. Hmm. Sederhana saja, Bapak Ibu belajar bahasa Jawa di Keraton Jogja dengan belajar bahasa Jawa,
di misalnya ya di Malang, Surabaya akan ketemu, atau kemudian ke arah barat ke wilayah Cilacap, Purwokerto, Banyumas akan ketemu bahasa Jawa yang berbeda. Atau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris karena Bapak Ibu lama di Inggris, kelamaan di mana? Manchester atau di Liverpool, lahir besar di sana, lalu bandingkan dengan bahasa Inggris saya yang belajar waktu SMP di desa. Mudah, jelas kan perbedaannya. Nah, Yunaninya seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini, orang-orang Yahudi itu banyak yang tinggal di perantauan. Mulai dari yang gampang ya, Bapak Ibu sekarang masih di peta perjanjian baru ya, dunia perjanjian baru ya. Bapak Ibu yang bantu Tuhan Yesus memikul salib itu siapa namanya? Simon dari Kirene. Simon dari Sirene. Simon dari Cinere. Kirene. Coba Bapak Ibu cari, Kirene itu ada Iya. di mana? Di sebelah Mesir. Kirene. Coba lihat, kalau sekarang kita akan mengatakan Kirene ada di Afrika Utara kan? Ya, ada di Afrika Utara. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu tolong sekarang membuka kitab 2 Makabe. Cari 2 Makabe. Ya, 2 Makabe. Ya, 2 Makabe bab 1. Makabe 1. Bab 1 ayat 1. Sudah cukup itu untuk melihat. Sudah ketemu? Sudah. Makabe bab 1 ayat 1. Salam dan damai sejahtera dari saudara-saudari Yahudi di Yerusalem dan di negeri Yudea kepada saudara-saudari Yahudi di Mesir. Kitab 2 Makabe itu ditulis untuk orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Kemudian sekarang lihat ke ayat 11. Oh, bukan, ayat 10. 10. Dari para penduduk Yerusalem dan negeri Yudea, majelis tua-tua dan Yudas kepada Aristobulus, guru Raja Ptolemeus, dan ketua keturunan para imam yang diurapi, dan kepada semua orang Yahudi di Mesir. Bapak Ibu lihat ya, orang Yahudi namanya sudah menjadi, ini bukan nama Yahudi lagi. Masa ada orang Yahudi namanya Joko? Nggak bisa kan? Orang Yahudi namanya Aristobulus. Ini namanya sudah nama Yahudi, nama Yunani. Ini namanya sudah nama Yunani. Bapak Ibu juga bisa mengingat murid Yesus. Sebut saja nama murid Yesus yang Bapak Ibu ingat. Petrus. Terus. Obus. Yakobus. Yohanes. Yohanes. Filipus. Bapak Ibu perhatikan nama Filipus. Pasti Filipus. bukan nama Yahudi itu. Pasti. Ingat tadi Filipus itu adalah ayah dari Alexander Agung, itu nama dari Makedonia. Orang Yahudi kok namanya Filipus. Aneh. Sebut lagi, ada nama Andreas. Andreas. Andreas itu jelas nama Yunani. Nama Yunani artinya apa ya? Laki-laki. Laki-laki, gagah, jantan. Jadi kasihan Bapak Ibu kalau ada nama Andreas tapi ya tidak menunjukkan dia sangat laki-laki gitu. Andreas itu artinya itu.
Lihat murid-murid Yesus saja namanya banyak yang nama Yunani. Kemudian sekarang begini, ayat 18 masih 2 Makabe bab 1 ayat 18. Karena kami bermaksud merayakan penahiran bait Allah pada tanggal 25 bulan Kislev, kami merasa perlu memberitahukan hal ini kepadamu supaya kamu merayakan hari raya Pondok Daun dan Pesta Api. Nah, Bapak Ibu, dari sini kemudian nanti akan muncul perayaan orang Yahudi yang namanya Hanukkah. Hanukkah sampai sekarang masih dirayakan. Kalau Bapak Ibu melihat menorah, normalnya cabang 7. Tapi kalau ada menorah cabang 9, itu khusus untuk perayaan Hanukkah, pesta cahaya. Jelas, jelas Yahudinya kan. Kemudian Bapak Ibu sekarang lihat begini juga. Ini ada di 2 Makabe. Sedikit Bapak Ibu tolong ke Kisah Para Rasul bab 5. Kisah Para Rasul Para bab 5. Rasul bab 5. Ayat yang Ya, tunggu dulu. Ketemu di situ. Sampai ketemu. Udah. Oke. Sudah. Bapak Ibu ketemu dengan Pak Ananias dan Bu Safira kan? ya, Nah, ini contoh salah. Karena keduanya mati kan? Tapi coba mundur sedikit. Bab 4 ayat 36 dan 37. Ini seperti Simon dari Kirene tadi. Demikian pula ada ini Yusuf, disebut juga, dipanggil juga Barnabas. Perhatikan, Lewi kelahiran Siprus. Bukan di Palestina kan? Dia dari pulau. Berikutnya, sekarang Bapak Ibu ke Kisah Para Rasul bab 6. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut, perhatikan, di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Nah, ada masanya Bapak Ibu di Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi perantauan tadi pulang ke Yerusalem. Dan di antara mereka ada yang menjadi pengikut Yesus, mendengarkan ajaran ajaran para rasul, lalu menjadi percaya. Nah, jadilah komunitas Kristiani di Yerusalem terdiri dari orang-orang Yahudi, semuanya orang Yahudi, tetapi ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Yunani. Yang berbahasa Yunani itu yang datang dari perantauan. Simon dari Kirene, kemudian ini si Barnabas tadi dari Siprus. Berikutnya Bapak Ibu lihat nama dari ini para diakon di ayat 5. Usul ini diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih, perhatikan nama-namanya, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ada di Yerusalem, tapi mereka dari Antioquia. Kemudian masih ada lagi, ayat 9. Ini kasus masalah Stefanus ya. Namun tampillah beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka, jemaat Libertini, yang berasal dari Kirene, terus dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia.
Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ini semua untuk melihat orang-orang Yahudi ada yang tinggal di perantauan dan mereka berbahasa Yunani. Salah satu kota perantauan penting orang Yahudi itu Alexandria yang ada di Mesir tadi. Nah, kemudian sekarang kita lihat orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan perlu kitab suci. Tapi mereka tidak bisa berbahasa Ibrani, padahal kitab suci mereka berbahasa Ibrani. Maka kemudian dibuatlah terjemahan. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Yesus bin Sirach. Yesus bin Sirach. Yesus bin Sirach. Lihat di sebelum bab 1. Ada pengantar penerjemah. Ketemu? Ada ya? Kata pengantar penerjemah. Ya. Sudah ketemu. Nah, Ya. Bapak Ibu kita lihat ada 4 alinea. Ini teks ini sangat penting untuk mengerti bagaimana orang dulu menerjemahkan. Banyak dan sungguh besar apa yang disampaikan kepada kita oleh kitab Taurat, para nabi, dan kitab-kitab yang kemudian dari itu. Maka dari itu sepatutnya lah Israel mendapat pujian karena pengajaran serta kebijaksanaannya. Namun demikian, dalam hal itu para pembaca jangan menjadi berpengetahuan sendiri saja. Tetapi setelah semuanya dipelajari, hendaklah kepandaian mereka bermanfaat juga bagi orang-orang luar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu, di sini kita ketemu pengelompokan kitab orang Yahudi zaman kuno. Pengelompokannya yang zaman kuno ya, Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab kemudian. Oke, alinea kedua. Maka dari itu, setelah sungguh-sungguh bertekun membaca kitab Taurat, para nabi, dan kitab-kitab nenek moyang kita yang lain itu, dan sudah mendapat kepandaian, maka nenekku, kakekku, yaitu Yesus, merasa dirinya pun terdorong pula untuk mengarang sesuatu perihal pengajaran dan kebijaksanaan. Adapun maksudnya ialah supaya semua orang yang suka belajar menjadi mahir dalam tulisan-tulisan, lalu makin maju berkat hidupnya menurut Taurat. Jadi kakek dari penerjemah yaitu Yesus bin Sirach. Jadi penulisnya atau yang nulis ini Yesus bin Sirach, yang menerjemahkan cucunya ya. Nah, si cucu berbicara, kakekku belajar Taurat. Terus dia nulis. Nah, tulisannya itu dimaksudkan supaya orang itu hidupnya maju berkat hukum Taurat. Kemudian, para pembaca dipersilahkan mengadakan pembacaan karangan ini dengan rela hati dan penuh minat. Lagi pula, menaruh kemurahan hati, andai kata kami sendiri, perhatikan, meskipun sedapat-dapatnya mengusahakan terjemahannya, kurang teliti menyalin beberapa kalimat. Sebab, ini lagi, sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, atau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini juga keterangan serius. Dan tidak hanya karangan ini saja, tetapi juga Taurat, para nabi, kitab-kitab lain. Tidak kecil perbedaannya apabila orang membacanya dalam bahasa aslinya. Kalau membaca kalimat terakhir ini berarti Bapak Ibu sudah menemukan kan? Taurat, para nabi, kitab-kitab lain sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian ini kalau orang menerjemahkan kayak gini nih.
Memang ketika dalam tahun ke-38 pemerintahan EU Ergetes, aku tiba di negeri Mesir. Lalu beberapa lamanya tinggal di sana, maka aku dapati suatu cerminan dari pengajaran yang tidak remeh itu. Karena itu, kuanggap suatu keharusan bagiku dengan rajin dan tekun menerjemahkan kitab ini. Jadi si cucu merasa tergerak, terdorong untuk menerjemahkan tulisan kakeknya ke dalam bahasa Yunani. Dalam pada itu aku telah banyak berjaga-jaga dan banyak belajar untuk menyelesaikan serta menerbitkan kitab ini. Pun pula bagi semua orang yang ada dalam perantauan ingin mendapatkan pengajaran supaya membetulkan tingkah lakunya lalu hidup sesuai dengan Taurat. Nih, si cucu yang menerjemahkan kitab ini banyak begadang loh ya untuk menerjemahkan. Nah, sekarang begini. Dalam pengantar kitab sirah ini kita menemukan dengan jelas kitab-kitab yang berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Boleh Untuk ini, orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan. maaf, apa boleh tanya Pak? Kasih tahu. Nanti ada waktunya untuk bertanya. Terima kasih. Tunggu dulu. Dicatat, Pak, kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang-orang Yahudi yang di perantauan itu menulis untuk saudari-saudara mereka yang di perantauan juga. Nulisnya langsung ke dalam bahasa Yunani. Nah, kitab 2 Makabe itu tadi Bapak Ibu, ditulisnya dalam bahasa Yunani. Kemudian, satu lagi yang langsung ditulis dalam bahasa Yunani, itu adalah kitab Kebijaksanaan Salomo. Ya, Bapak Ibu, rasanya ini nanti Bapak Ibu tidak akan sulit untuk mengerti bahwa Kebijaksanaan Salomo ditulis dalam suasana Yunani. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Kebijaksanaan Salomo ya. Silahkan ke bab 7. Kebijaksanaan Salomo bab 7. Nanti malah saya minta Bapak Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oh iya beneran. Kebijaksanaan Salomo bab 7. Sudah ketemu? Kebijaksanaan Salomo bab 7, lihat ayat 17. Ia sendiri yang telah memberi aku pengetahuan sejati tentang segala yang ada, untuk mengetahui susunan alam semesta dan kegiatan unsur-unsurnya, yaitu awal, akhir, dan pertengahan masa, perubahan peredaran matahari dan pergantian musim, perputaran tahun dan susunan bintang-bintang, kodrat binatang dan naluri binatang buas, kekuatan roh dan pemikiran manusia, keanekaragaman tumbuh-tumbuhan dan khasiat akar-akar. Kok enggak nyambung? Coba Bapak Ibu perhatikan ini ayat 20. Kodrat binatang dan naluri binatang buas. Ilmu apa ini? Kalau ngomongin ilmu, sebut nama ilmunya. Zoologi mungkin Pak. Hah? Zoologi mungkin Pak. Zoologi. Zoologi bagi dua ada zoologi kan ini. Itu Bapak Ibu kan menerjemahkan itu Bapak Ibu bicara bahasa Yunani, menyebut kata Yunani itu. Biologi. Bios, logos. Ya kan? Zoe, logos. Antropologi. Lihat berikutnya.
Perputaran tahun, susunan bintang-bintang, ayat 19. Atau sebelumnya, sebut ini, awal, akhir, pertengahan zaman, perubahan peredaran matahari, pergantian musim, perputaran tahun, ya sampai di situ. Astrologi. Sederhana saja, kronologi, kronologi. Kronos itu waktu. Nah, kalau susunan bintang, Astrologi. bintang. Astronomi. Astronomi atau astrologi? Astronomi. Astrologi itu ilmu. Pak. Kemudian, perhatikan kekuatan roh dan pikiran manusia. Psikologi mungkin, Pak. Kita ketemu psikologi. Tapi berikutnya, keanekaragaman tumbuhan, khasiat akar-akar. Biologi. Botanis. Tadi ada zoologi kalau binatang, kalau tumbuhan, Botanis. botani. Bapak Ibu, dengan mudah kita menemukan. Ini kan istilah Yunani semua. Bapak Ibu nyari di Perjanjian Lama nggak ada. Lu nyari botani di Perjanjian Lama nggak ketemu. Kemudian masih ada lagi. Kalau Bapak Ibu bicara tentang ayat 17. Kalau ini cabang filsafat ini ya. Pengetahuan tentang segala yang ada itu namanya ontologi. Ya, kemudian ada susunan alam semesta, kosmologi. Ya, kosmos kan? Ya bukan merek alat masak, tapi kosmos yang berarti alam semesta. Nah, kitab Kebijaksanaan Salomo, Bapak Ibu, ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Buktinya itu tadi. Sudah menyebut cabang-cabang filsafat yang kemudian menjadi cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Nah, kembali kita ngomong tentang cucu Yesus bin Sirah tadi ya. Kitab-kitab itu sudah diterjemahkan. Kitab-kitab Perjanjian Lama, Taurat, Nabi-Nabi, kemudian kitab-kitab yang lain sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dia sendiri menerjemahkan tulisan kakeknya. Nah, kemudian begini, ada legenda Raja Mesir itu menyuruh 70 orang Yahudi menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam bahasa Yunani. 70 orang menerjemahkan, waktu menerjemahkannya 70 hari, hasilnya semua sama. Ini legenda ya. Penerjemahan bukan begitu. Masa ada 70 orang menerjemahkan lalu hasilnya sama semua. Enggak. Tapi kemudian itu menjadi istilah khusus. Bapak Ibu kalau pernah melihat logo atau logo LXX 70 Septuaginta, itu terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Yunani. Nah, termasuk Yesus bin Sirah, termasuk kitab Kebijaksanaan Salomo dan dua Makabi ada di situ. Nah, kemudian begini, ketika orang-orang Yahudi perantauan tadi ya pulang ke Palestina, mereka tetap nggak bisa berbahasa Ibrani. Jadi kitab suci mereka, kitab suci yang berbahasa Yunani. Jadi biarpun sama-sama sekarang tinggal di tanah Palestina, orang Yahudi yang berbahasa Ibrani baca kitab suci Ibrani, orang Yahudi yang berbahasa Yunani baca kitab suci Yunani. Kemudian begini selanjutnya, ini pertanyaan saya yakin tapi belum bisa membuktikan dengan jelas gitu ya. Tuhan Yesus itu bisa berbahasa Yunani apa enggak? Bisa. Yesus. Untuk bisa mengatakan atau tidak untuk mengatakan bisa atau tidak bisa, perhatikan dasarnya. Wah, ke Yesus kan Tuhan, mau berbicara apa saja bisa. Nah, kalau itu selesai soal.
Dalam Injil kita tidak ketemu Yesus yang berbahasa Yunani, bicara bahasa Yunani ya. Tapi dalam Injil Yesus ketemu orang-orang Yunani. Satu, kemudian yang kedua, Nazaret, tempat hidup Yesus ya. Di dekat situ, di dekat kota itu ada kota Seporis. Itu kota Yunani. Orang-orang Yunani tinggal di situ. Jadi apa ya? Karena kota itu berdekatan, masuk akal lah kalau Yesus bergaul dengan mereka, kenal dengan mereka, lalu berbahasa Yunani juga. Tapi tinggalkan dulu yang itu. Nah, ketika ini para rasul berbicara kepada orang Yunani, ya bicara kepada orang dengan bahasa Yunani. Nah, berikutnya ketika para penulis Injil itu menulis kitab suci yang mereka gunakan sebagai referensi, itu yang berbahasa Ibrani atau Yunani. Nah, itu yang Ibrani. kita lihat sekarang. Yunani. Sekarang begini caranya, Bapak Ibu, tolong buka 2 kitab sekaligus. Buka dulu Injil Matius bab 1. Matius bab 1. Matius bab 1. Matius bab 1. Sudah? Lihat ayat 23. 23. Sesungguhnya. Apa yang dikatakan di situ? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang lihat Bapak Ibu, catatan di bawah itu loh. Ayat-ayat referensi. Bab 1 ayat 23 itu mengacu kemana? Lukas 1:31. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7:14, gitu kan? Matius 1 ayat 23 itu mengacu pada Yesaya 7 ayat 14. Silahkan dibuka. Yesaya 14. ayat 14. Ya. Itu cara menggunakan Alkitab begitu. Jadi kalau membaca Perjanjian Baru, kemudian di bawah ayat referensinya, Bapak Ibu buka. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan kalau ada ayat referensi. Saya bacakan. Silahkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Baik, Bapak Ibu, kita bicara soal penerjemahan ya. Jadi kita baca dengan teliti sekali. Yang mengandung itu perempuan muda atau anak darah? Anak darah. Perempuan muda, Pak. Jawabnya nggak bisa begitu. Dalam Yesaya, perempuan muda. Dalam Injil Matius, anak darah. Begitu kan? Ya. Kan itu dua yang berbeda, dua kata yang berbeda sebenarnya kan? Tahunnya juga berbeda. Ya, berbeda. Karena apa? Perempuan muda mengandung. Nah, umur 17 tahun kan perempuan muda. Mengandung, punya anak. Nah, kalau yang di Injil Matius, anak darah. Anak darah. Nah, kalau umurnya sudah 30 tapi nggak pernah kenal, nggak pernah sentuhan sama laki-laki, tetap darah. Jelas berbeda kan? Tahu bedanya kan ya, perempuan muda dengan darah. Kemudian, itu bukan Matius, salah kutip. Bukan penerjemah, salah menerjemahkan, bukan. Lanjut dulu. Sedang mengandung atau akan mengandung? Akan mengandung dalam. Nah, jawabnya sudah saya kasih contoh.
Oh, akan Coba yang di Yesaya. Perempuan. mengandung. Mengandung. Akan melahirkan. Enggak masalah. Pertanyaan saya gampang kok. Akan mengandung atau mengandung? Andung. Mengandung. Kalau yang di Yesaya kan? Coba di Matius. Kalau yang Coba lihat yang di Matius. Akan mengandung yang Di Matius akan Mengandung. mengandung. Enggak iki ngomong gak bapak tok. Iki kok Bu Panu Berikutnya lagi. Yang memberi nama Immanuel itu siapa? Yesaya dulu. juga daripada Yang di Yesaya yang ngasih nama Immanuel siapa? Yang Yesaya yang memberikan nama Tuhan Nah, sendiri. mana? Coba lihat teksnya. Coba baca teksnya. Baca teksnya. Perempuan muda. beri nama Sebab perempuan itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu nasi sesungguhnya seorang perempuan muda Nah, tunggu, mengambil Bapak bacanya kecepatan. Sesungguhnya Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Yang ngasih tanda Tuhan. Ya, ya. Perempuan muda mengandung, melahirkan, dan kemudian siapa yang ngasih nama? Perempuan muda. Muda itu. Iya, perempuan itu yang ngasih nama Immanuel. Kalau di Matius. Immanuel. Sebenarnya mereka. mereka. Beda kan? Bapak Ibu, itu bukan Matius salah kutip, bukan penerjemah, salah menerjemahkan, bukan. Memang begitu. Kutipan dari Septuaginta. Bisa dipahami? Berikutnya, contoh lagi ya. Masih di Injil Matius ya, yang gampang. Matius dan Yesaya. Matiusnya bab 3 sekarang. Matius bab 3. Ya, 3. Sudah. Matius bab 3 ayat 3. Ayat 3. Sesungguhnya. Ya, jangan hanya dipotong itu. Lengkap bacanya. Sungguhnya dialah yang Maksudkan Ya, terus. Nabi Yesaya. maksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Baik, lihat ayat 3 itu referensinya kemana coba? Lihat 40. Yesaya 40 ayat 3. Ya, Yesaya 40 ayat 3 juga. Coba dibuka. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saya punya pertanyaan sederhana saja. Yang di padang gurun itu apanya? Kalau Bapak membaca, Suara. nah kalau baca yang di Matius, yang di padang gurun, suaranya ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Markus juga begitu, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Coba perhatikan yang di Yesaya, yang di padang gurun apanya? Yang di padang gurun. Baca yang ada di teks, bukan baca yang ada di pikiran, bukan baca yang ada di memori, baca yang tertulis. Jalan untuk Tuhan. Nah, persiapkanlah. Jadi ada suara yang berseru-seru. Apa seruannya? Persiapkanlah Di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Jadi yang di gurun apanya? Jalan. Jalan. Sekali lagi, ini bukan Matius salah kutip. Memang Matius mengutip dari Septuaginta, kitab suci yang berbahasa Yunani. Loh, kok bisa beda terjemahannya? Bapak Ibu, ingat kata pengantar dari Cucu bin Sirah tadi ya?
minta maaf kalau ada yang nggak teliti. Kemudian maklum ya, suatu tulisan itu kalau diterjemahkan sudah beda kekuatannya, beda dayanya. Gini aja lah, Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu yang nih baca novel bahasa Inggris. Bapak Ibu sudah pernah membaca novel bahasa Inggris, lalu habis itu Bapak Ibu dikasih terjemahannya, mau baca nggak? Ya. Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Nggak cocok, nggak pas. Beda. Ada yang berbeda, kekuatannya lain gitu kan. Nah itu masalah ketika Esensinya ini. dalam proses penerjemahan begitu situasinya. Nah kemudian begini juga, ini menanggapi tuduhan para penulis Perjanjian Baru itu ngutip kitab-kitab Deuterokanonika apa enggak gitu. Lalu saya sebutkan beberapa contoh saja ya. Tolong Bapak Ibu sekarang ke kitab Kebijaksanaan Salum. Kebijaksanaan Salum. Bab 2. Kebijaksanaan Salomo bab 2. Ayat 18. Jika orang benar itu anak Allah akan menolongnya dan melepaskan dia dari tangan para lawannya. Bapak Ibu ketika membaca itu ingat sesuatu apa enggak? Bapak Ibu berasa kayak pernah dengar kalimat gitu enggak? Pernah waktu Yesus disalib. Tuh. Matius suka yang mengutip itu. Nah, kemudian juga begini Bapak Ibu ketika mengutip Perjanjian Baru, penulis Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama. Kalau mengutip kata demi kata, melihat teks lalu menyalin, itu tulisan kutipannya persis. Tapi ada juga kutipan berdasarkan ingatan. Kalau kutipan berdasarkan ingatan, itu ada kata yang berbeda. Gitu. Misalnya begini, tadi malam saya belajar Alkitab bareng anak-anak, tadi malam datang berapa 45 anak, lalu bacaannya itu tentang orang muda yang kaya yang bicara dengan Yesus itu. Lalu ketemu ucapan Yesus yang sangat terkenal. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya apa? Masuk kerajaan. Memasuki atau masuk ke dalam? Masuk kerajaan Allah. Masuki. Bapak Ibu jawabnya pakai memori kan? Nah, begitu bisa terjadi. Kalau yang di Injil Matius, karena tadi malam kami belajar Matius, masuk ke dalam, gitu ya. Nah, kutipan berdasarkan memori itu banyak didapatkan di tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Jadi, ya kitab-kitab Deuterokanonika itu juga ya ada yang digunakan, dikutip oleh Perjanjian Baru. Kemudian sekarang begini Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi tambahan ya. Ketika penulis kitab suci ini ketika penerjemah menerjemahkan kitab Ester ke dalam bahasa Yunani, penulis rupanya menyadari bahwa kitab Ester itu enggak ada suasana rohaninya gitu. Karena enggak menyebut-nyebut nama Tuhan.
Nggak ada. Bapak Ibu mau cari silahkan, mau googling, mau buka di handphone, cari kalau ada. Kalau masih kurang, baca kitab Ester. Kitab ini penting untuk orang Yahudi berkaitan dengan hari raya Purim. Tapi kok nggak ada suasana religiusnya? Sekarang Bapak Ibu lihat ya, ke kitab tambahan Ester. Cari tambahan Ester. Berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Tambahan Ester. Tadi kalau kita membaca Deuterokanonika, itu kan ada 2 kitab dan 7 kitab dan 2 tambahan kan? Iya. Nah, silahkan di bagian Deuterokanonika cari tambahan Ester. Ester dan tambahan-tambahannya. Ya, itu di TB yang kedua begitu. Pasalnya Ratu Asti dibuang. ABC. ABC. Ayat Coba lihat kalau Alkitab yang terjemahan yang lebih baru, lihat A. Sebelum 1 ada A kan? Iya. Judulnya Mimpi Mordekai. Mordekai. Mimpi Mordekai. Kemudian berikutnya bab 3, akhir dari bab 3. Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, itu bab 3-nya. Sesudah bab 3, sebelum bab 4. Ada B. Para kurir berangkat dengan segera atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan. Atau B, salinan surat Haman. Nah, B. Kan habis bab Salinan 3. surat Haman. Ya, B. Kemudian berikutnya lihat C, cari C. Doa Kalau dari kitab Mordekai. yang lama, Bapak Ibu langsung A, B, C-nya kelihatan. Ya. Doa Jadi sekarang Mordekai. lihat 4, Mordekai. itu ada C, doa Mordekai. Doa Terus Mordekai. ada doa Ester. Doa Ester. Kemudian lihat, cari yang D. Ester menghadap raja. Ya. Kemudian berikutnya cari E. Surat penetapan raja. Hai. Ya. Berikutnya cari yang F. Takdir mimpi Mordekai. Selesai. Nah, yang Bapak Ibu, tambahan-tambahan ini yang isinya doa, penglihatan gitu ya. Itu memberikan suasana religius di dalam kitab Ester. Sehingga kitab Ester tampak bagaimana Tuhan berperan di dalam kisah. Tuhan menunjukkan apa yang terjadi dengan ini ada takbir mimpi Mordekai yang diungkapkan tadi. Kemudian sekarang Bapak Ibu, tolong lihat ke bagian ini, mesti tambahan Ester ya, atau dikit ini F11. Catatan mengenai terjemahan Yunani. F11 ya. Nah, itu catatan terjemahan. Dalam tahun keempat pemerintahan Ptolemeus dan Kleopatra, Dositeus yang menyatakan dirinya sebagai imam dan keturunan Lewi beserta Ptolemeus anaknya membawa surat yang disebut di atas mengenai perayaan Purim. Surat itu mereka nyatakan asli dan telah diterjemahkan oleh Lysimachus, anak Ptolemeus yang berasal dari Yerusalem. Namanya nama Yunani semua ini. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan sekarang ke kitab ini tambahan Daniel.
Ya, tambahan Daniel. Ya, bab 3. Dari Daniel bab 13. Bab 13. Susana digoda oleh dua orang tua-tua. Kisah Susana dan Daniel. Susana digoda oleh dua orang tua-tua. Ya, ada Susana. Lalu lihat bab 14. Bel dan naga. Bel Bel dan dan naga. naga. Bel dan naga. Daniel para imam dewa Bel. Daniel dibunuh. Daniel membunuh naga Babel. Daniel dalam gua singa. Singa. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Daniel bab 1, Daniel bab 1 ya. Coba Bapak Ibu periksa Daniel bab 1. Bapak Ibu akan menemukan Daniel itu termasuk orang yang dibuang ke Babel. Daniel bab 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana. Mereka akan diajar sastra dan bahasa Kasdim. Ayat 6. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, Daniel termasuk orang yang diangkut ke pembuangan Babel. Kisah yang ada di dalam kitab Daniel itu menunjukkan Daniel ada di Babel, di tanah pembuangan. Kisah tentang Daniel dan Susana, Daniel dengan naga Bel, itu menunjukkan juga, menyampaikan juga kisah-kisah ketika Daniel ada di Babel. Nah, begitu Bapak Ibu keterangan tentang kitab-kitab Deuterokanonika ini. Jadi kita hanya belajar begini, belajar tentang isinya, ya lain kesempatan kita harus mempelajarinya. Sepertinya nggak ada gunanya untuk kehidupan, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kalau tidak memahami apa yang kita pelajari malam hari ini, maka pemahaman kita tentang Deuterokanonika akan berbeda dengan ketika kita belajar. Dan apa yang dipelajari itu akan menolong kita untuk bisa membacanya dengan benar. Nah, begitu dulu. Pak Retno silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Makasih Pak Seto. Tadi ada yang mau bertanya yang pertama kali, silahkan. Ya, terima kasih Kak Seto. Tadi mau tanya, siapa itu Yesus bin Sirak? Siapa Karena itu Yesus bin Sirak? Sirak. Biar dia sendiri yang memperkenalkan diri, Pak ya. Bapak tolong buka Yesus bin Sirak bab 51.
sudah. Bab 51. Lihat ke ayat 13. Di ayat 13 kita menemukan ketika aku masih muda dan sebelum mengadakan berbagai perjalanan dengan sungguh-sungguh aku telah mencari hikmat dalam doaku. Lanjut ya. Dengan menghadap bait suci aku telah memohonnya dan sampai akhir hidup aku akan mengejarnya. Kemudian lihat ke ayat 23. Mendekatlah kepadaku, kamu yang belum terdidik dan tinggallah di rumah pendidikan. Mengapa kamu masih kekurangan hal-hal itu? Dan jiwamu sangat kehausan. Aku telah membuka mulutku dan berbicara. Terimalah semuanya tanpa membayar. Tundukkanlah tengkukmu di bawahku dan hendaklah jiwamu menerima didikan. Ia dekat dan ada dalam jangkauan. Kemudian lihat bab 50 ayat 27. Ajaran tentang pengertian dan pengetahuan di dalam kitab ini ditulis oleh Yesus bin Sirah bin Eleazar dari Yerusalem yang mencurahkan hikmat dari dalam hatinya. Kemudian Bapak Ibu silahkan sekarang ke bab 50 mulai dari ayat 1. 50 dari ayat 1 ya. Simon bin Onias adalah imam besar yang semasa hidupnya memperbaiki rumah Tuhan. Dalam zamannya ia memperkuat bait suci dan seterusnya sampai ayat 24. Sekarang simpulannya tentang siapa Yesus bin Sirah. Kalau membaca Sirah bab 50 ayat 1 sampai dengan 24, deskripsi tentang imam besar yang dilakukan, yang dibuat oleh Sirah ini detail. Dia orang yang tahu tentang imam besar. Dulu belum ada ini ya, kumpulan buku apalagi internet, sehingga orang yang tahu tentang hidup imam besar hanya para imam gitu. Jadi kemungkinan besar Yesus bin Sirah itu seorang imam. Lihat rumahnya asalnya dari Yerusalem. Kemudian kalau memperhatikan ketika aku masih muda dan belum mengadakan perjalanan, ada kemungkinan dia orang yang bekerja di jabatan publik, pegawai kerajaan. Dia belajar hikmat, dia belajar Taurat, dia imam, dia bekerja di pegawai negeri ya. Kemudian setelah berusia cukup, dia membuka sekolah, ya. Lihat di 51-23 tadi. Tinggallah di rumah pendidikan, nggak usah bayar. Yesus bin Sirah ini membuka sekolah, mengundang orang, anak-anak muda untuk datang. Ia mau mendidik mereka. Dan anak-anak muda tinggal datang, yang penting mau belajar, nggak usah bayar. Nah, sampai di situ, Pak. Kalau begitu, apakah nama Yesus Kristus juga ambil dari Yesus bin Sirah? Ada di zaman Tuhan Yesus, itu ada seorang ahli, seorang sejarawan ya, yang mengatakan di zaman Tuhan Yesus itu ada 20 orang namanya Yesus. Kemudian Yesus itu nama yang sudah diyunanikan ya. Nama Ibrani-nya ada beberapa kemungkinan. Bisa Yosua, bisa Yesua, bisa Yehoshua. Nah, Yosua, Bapak Ibu ingat ketika orang Israel masuk ke Kanaan, Yosua. Sesudah pembuangan ada seorang imam namanya Yesua.
Nah, kita ketemu ini Yesua ben Sira gitu. Di zaman Perjanjian Baru nanti akan ketemu. Bapak Ibu, sekarang buka ya Injil Matius, ketemu nama orang lain yang namanya juga Yesus. Buka Injil Matius. Silahkan. Bentar, kita ke rumah Pilatus. Bab 27. Matius bab 27. Ayat 16. Dan 17. Ya. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Yesusnya kok jadi banyak? Nah, yang menjadi penting Bapak Ibu, mengapa anak Maria itu disebut atau diberi nama Yesus? Sekarang silahkan ke Matius bab 1 ayat 21. Cuma nyari nama Yesus saja sudah buka berapa kitab ini. Saya bacakan. Tunggu dulu, yang lain sambil perhatikan yang lain apakah sudah menemukan. Matius bab 1 ayat 21. Ini untuk cari tahu mengapa anak yang dilahirkan Maria diberi nama Yesus. Ya, silakan, Pak. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau bertanya kenapa namanya Yesus, ini jawabannya. Jadi bukan mengikuti nama siapa begitu, enggak. Nama ini dipilih dan nama ini menunjukkan peran dan tugas Yesus. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, kalau yang mau bertanya, kameranya di-on-kan ya, supaya bisa di spotlight. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ibu Reti mau bertanya. Silahkan. Selamat malam Pak Seto. Tadi yang di atas itu kan ayat 21 diberi nama Yesus, kemudian di ayat 23 diberi nama Immanuel. Sebenarnya arti Yesus dan Immanuel sendiri ada perbedaan atau bagaimana Pak? Terus ada nama dan gelar atau julukan. Ya, nama Yesus. Yesus itu dari dua kata. Ya, kepanjangannya Yehoshua, ya. Itu dari kata Yahweh dan Yasa yang berarti Yahweh menyelamatkan. Ya, nama itu arti dasarnya itu. Kemudian Immanuel. Ini bukan nama. Tapi lihat Bapak Ibu, Immanuel itu terdiri dari tiga kata. Im, Anahnu, dan El. El itu beserta, bersama, atau dengan. Im. Ya, im itu artinya bersama, beserta, dengan. Anahnu itu kami, kita. Im plus anahnu, imanahnu, imanu. Namanya apa kalau dalam bahasa? Terus ada satu kata di belakangnya itu El. Allah. Allah beserta, Allah dengan kita. Nah, kemudian coba lihat berikutnya. Dalam diri Yesus, kita bisa melihat Allah beserta kita.
Allah itu tinggal di surga. Kita ngomong bahasa Lukas saja ya, yang gampangnya. Tetapi kemudian Allah itu hadir dalam diri Yesus, sehingga Allah yang di surga itu hadir di dalam dunia, dalam diri Yesus. Disitulah Allah beserta kita. Maksudnya begitu, Ibu. Kalau Kristus berarti dari Yunani ya, Pak? Kalau Kristus itu terjemahan dari kata Mesias, Kristos, ya bahasa Yunani, tapi kemudian itu merupakan terjemahan dari kata Mesias yang artinya diurapi. Itu gelar, bukan nama. Gelar itu artinya itu diurapi. Ada satu Atau pertanyaan ya, lagi. silakan. Ini gara-gara tadi buka Yesus bin Sirak, baru saya perhatikan di yang lama itu bab 1 ayat 5 dan 7-nya nggak ada. Tapi di yang baru ada 5 dan 7 kayak ditambahin gitu. Tapi ternyata di yang Alkitab lama nggak ada, memang tidak ada 5 dan 7-nya tuh nggak ada, di omit gitu. Gini, Kenapa ya? dulu ketika nggak ada, pada nanyain, kok nggak ada, gitu ya. Kirain ada, loh ini dari mana? Kok bisa ada? Begini, kitab-kitab yang ada di dalam kitab suci itu kan lama sekali disalin, kan? Disalin. Dan kemudian baru dicetak, ya setelah ditemukan mesin cetak. Risiko dari penyalinan itu ada yang kelewatan, ya, ada yang kurang jadinya. Sehingga yang ditemukan berikutnya kan cuma ada manuskrip, ada manuskrip yang ya yang mencantumkan ayat 5, 7, ada yang tidak mencantumkan, lalu itu dipelajari. Nah, yang kemudian digunakan dalam penerjemahan, jadi Deuterokanonika Bapak Ibu, ini diterjemahkan benar-benar dari bahasa Yunani ya, bukan dari bahasa Inggris. Nah, yang digunakan sebagai dasar untuk penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu Septuaginta, namanya edisi Göttingen. Itu hasil penelusuran para ahli dengan memperhatikan manuskrip-manuskrip yang ada, lalu ketemulah atau disusunlah rekonstruksi gitu ya. Lalu ketemulah kita dengan Alkitab Septuaginta edisi Göttingen. Itu yang kemudian yang digunakan sekarang sebagai dasar untuk penerjemahkan. Nah, studi yang lebih maju, studi yang ya bisa dikatakan lebih lanjut, membandingkan manuskrip-manuskrip. Nah, begitu. Kemudian ambil simpulan, ini yang kita gunakan untuk penerjemahan. Ya, begitu Bu, ceritanya. Boleh nanya satu lagi nggak? Tanya sama itu Pak Moderator, boleh apa enggak? Boleh, silahkan saja. Istilah apokrif sama gnostik ya benar ya? Itu apa ya Pak? Apokrif. Ini kalau di gereja Katolik kita menemukan Deuterokanonika. Tapi kemudian kalau orang-orang dari kelompok lain menyebut kitab-kitab Deuterokanonika itu kitab-kitab apokrif. Apokrif itu kitab-kitab yang tidak diakui sebagai kitab suci, gitu. Menyangkut urusan Tuhan, menyangkut macam-macam hal yang berkaitan dengan kepercayaan, tapi tidak diakui sebagai kitab suci. Nah, kemudian begini, kalau ini ya Deuterokanonika untuk orang atau kelompok yang lain itu dianggap sebagai kitab apokrif, diragukan, ini layak masuk kitab suci apa enggak? Di gereja Katolik ini bukan apokrif, ini diterima sebagai kitab suci. Di zaman Perjanjian Baru ada kitab-kitab lain, Bapak Ibu, yang Injil tapi tidak diakui sebagai kitab suci. Bapak Ibu misalnya kalau pernah mendengar ya, Yesus kecil itu membuat burung dari tanah liat lalu meniupkannya. Itu ada di dalam Injil, tapi Injil apa?
Thomas. Ya Thomas, itu kitab apokrif, diragukan kalau itu bagian dari kitab suci. Kayak gitu, begitu maksudnya. Tapi kemudian ada banyak hal kok, walaupun itu di apokrif, tapi tetap dipercaya, tetap dipegang menjadi bagian dari tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Ada yang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Reti. Ada juga yang bertanya, Pak Seto, itu di Sirak 1 ayat 4 dan 6, 5-nya di mana? Kok tiba-tiba loncat dari 4 ke 6? Nah, ini tadi yang baru saya jelaskan. Oh, yang baru saja ya. Iya. Oke. Terus Pak Seto, ada juga yang bertanya, untuk di abad pertama Septuaginta itu, apakah kitab suci yang dihasilkan dari 70 orang itu adalah kitab suci yang ada di dalamnya Deuterokanonika sebagai satu kesatuan perjanjian lama? Ya, ya, dulu nggak ada Deuterokanonika ya. Oke. Yang nggak ada Deuterokanonika waktu itu. Tapi kemudian sekali lagi itu legenda, bukan apa namanya, bukan peristiwa sejarah. Tapi setiap legenda pasti ada nilainya. Nilainya bukan soal historisitas pasti. Nilainya adalah penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Yunani itu sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan. Ya. Terus untuk kitab suci yang dipakai oleh Santo Hieronymus untuk menerjemahkan ke bahasa Latin ya, itu dari kitab suci Septuaginta. Iya, tapi kemudian kalau saya ngomong kayak gitu, saya nggak yakin itu ada gunanya untuk Bapak Ibu. Ayo, benar apa enggak? Tapi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu perhatikan ya, referensi saya dari Alkitab semua. Tujuannya untuk apa? Bapak Ibu membaca, melihat, dan bisa mengerti. Nanti kalau geser berikutnya, kalaupun ngomongin ya mau Vetus Latina, mau Nova Vulgata, ya saya ngomong begitu, tapi saya nggak yakin lalu akan ada manfaatnya. Ya, saya juga kepingin tahu Katolik ini karena adanya 2 Makabi sehingga Katolik sangat-sangat mengikuti seperti mendoakan arwah ya. Sementara di gereja lain tidak. Itu bagaimana doktrin atau keberadaan Deuterokanonika mempengaruhi arti teologis dari gereja itu sendiri? Kalau kita sudah bicara tentang teologi, maka kemudian kita sudah tidak ngomong lagi ini Deuterokanonika atau bukan. Tapi apa yang kita percaya ada dasarnya di dalam Alkitab? Ya, ada gitu. Bukan mengatakan dasar kita adalah Deuterokanonika, enggak begitu. Yang menjadi dasar iman kita adalah apa yang ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab kita ya lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu lengkap, enggak ada yang kurangi. Nah, kemudian begini, apa yang dipercaya di dalam gereja Katolik, kita perlu perhatikan begini. Bukan ada ayat, ada ajaran. Ayat, ajaran. Bukan begitu. Sehingga ketika orang lain mengatakan sedikit-sedikit nanya, dasarnya apa? Dasarnya apa? Gitu. Kemudian ditanya, pohon Natal dasar Alkitabnya mana? Enggak akan ada yang bisa jawab. Pohon Natal. Loh, ya kan? Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu, enggak cukup kita bicaranya dengan sedikit ayat itu. Apa yang akan terjadi setelah manusia mati? Enggak cukup hanya kita nyebut ayat. Harus bicara tentang tubuh rohani, kemudian harus bicara tentang jiwa dan raga. Kalau bicara, yang pertama kali bicara tentang keabadian jiwa, itu kitab Kebijaksanaan Salomo, bukan yang lain.
Tapi kemudian ketika berbicara setelah raga mati, apa yang terjadi? Yaitu manusia menerima tubuh rohani. Bapak harus membaca 1 Korintus bab 15. Tapi kemudian yang berikutnya lagi. Sekarang begini. Kalau ada orang yang ini di dunia ini hidupnya baik, tapi tunggu dulu. Bapak Ibu ada dispensasi dosa berapa persen gitu nggak untuk masuk surga? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Tapi ketika manusia ada di dunia, kemudian manusia mengalami kematian, lihat, apakah semua orang ketika mati itu dia bisa dikatakan semuanya sudah bersih dari dosa. Kita ketemu juga, ternyata ketika orang berdosa itu ada 2 hal. Yang pertama dia melakukan dosa, yang kedua dia harus tanggung konsekuensi dari dosa. Ya. Bapak Ibu, saya pakai contoh orang dewasa ya. Ada seorang laki-laki lobby ya. selingkuh, Iya. lalu punya anak. Soalnya Dia berdosa ditulisnya kan? boleh tarik ke atas. Saya pikir Dia berdosa. Tapi kemudian kalau dia punya anak, dia harus tanggung konsekuensinya enggak? tangguh. Enak aja, sudah diampuni, dosamu sudah diampuni ya, selesai. Anak hasil perselingkuhan nggak diurusin. Itu konsekuensi dari dosa. Dosa diampuni, konsekuensinya belum tentu langsung hilang. Ada konsekuensi dari dosa yang dibersihkan di dunia, ada konsekuensi atau sisa dosa yang baru dibersihkan di dunia yang akan datang. Kita menyebutnya purgatori. Nah, kemudian dari situ kita lihat lebih lanjut. Kita mohon kepada Tuhan untuk membersihkan manusia dari dosa, dari konsekuensi atas dosa. Nah, ini kalau kita ngomongnya jadi indulgensi tahun Yobel di sini. Baik. Terima kasih Pak Seto. Ada pertanyaan satu lagi. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Ada di sini Kalau Kak enggak Silva, ada. ada Bu Pir, ada Bu Astuti. Pak Seto, Silakan. saya mau tanya Pak Pak Seto. Herman, silakan Ya, Pak Herman. pertanyaan singkat aja. Itu batasan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu di mana ya Pak Seto? Dari Kejadian sampai Makabe, 2 Makabe, itu perjanjian lama. Oh gitu. Matius sampai Wahyu itu perjanjian baru. Jadi yang disebut Deuterokanonika itu perjanjian lama. Perjanjian lama. Kan perjanjian lama, perjanjian baru, Deuterokanonika di tengah, wah ini disebut perjanjian tengah, nggak ada. Nggak ada. Di perjanjian lama dalam, ini gini kalimatnya, perjanjian lama dalam kanon Katolik itu dari Kejadian sampai 2 Makabe, gitu ya. Perjanjian barunya dari Matius sampai Wahyu. Mengingatnya begitu. Jadi kalau saya belajar kitab Daniel dengan Bapak Ibu, saya tidak akan menyebut lihat kitab Deuterokanonika, enggak. Saya akan menyebut buka Daniel 13. Iya. Begitu, Bukan saat Yesus lahir ya. Kalau zaman perjanjian baru, nah itu baru bicara tentang Yesus lahir. Lahir ya. Ya. Kalau kebijaksanaan Pak Seto, kebijaksanaan Salomo dengan Amsal, itu tokohnya tetap sama Salomo ya? Saya tadi menyebut dan mengajak Bapak Ibu melihat kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani untuk orang Yahudi di Mesir tadi ya. Jelas berbahasa Yunani dengan memperhatikan apa namanya tadi cabang-cabang filsafat yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Salomo itu hidupnya tahun berapa? Tahun berapa? Abad 10 sebelum Masehi. Orang kitab kebijaksanaan Salomo kalau memperhatikan isinya lalu akan ketemu, ini mah abad kedua sebelum Masehi gitu.
Sepintar-pintarnya Salomo, dia nggak bisa berbahasa Yunani. Loh, tapi kok pakai nama Salomo? Ah, biasa aja kali. Kenapa? Bapak Ibu, ini lawan dari plagiator. Plagiator itu mengambil tulisan orang lain, lalu mengambil ide gagasan orang lain, lalu memberi nama dengan nama saya sendiri, sehingga yang penting adalah saya seolah-olah saya adalah orang yang pintar, yang mencetuskan gagasan ini, yang punya ide ini. Itu plagiator. Nah, sekarang yang lain begini. Yang kita lihat di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama. Saya menulis, tulisan saya ini penting. Umat harus mendengarkan. Supaya umat mendengarkan, maka saya nggak nulis nama saya. Tapi saya kasih nama Salomo. Di Perjanjian Baru saya kasih nama Paulus. Gitu. Jadi yang penting bukan nama penulisnya, tapi gagasannya. Bapak Ibu membaca kitab kebijaksanaan Salomo di bab berapa? 9. Salomo seolah-olah yang berbicara, mengajak para raja untuk mempelajari hikmat. Panjang lebar Salomo bicara dari bab 6 sampai bab 9. Maksud Salomo sungguhan kalau melihat teksnya bahasa Yunani tadi? Nah, yang ada adalah penulis bertindak seolah-olah dia Salomo. Yang menjadi penting bukan orangnya, tapi pesannya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Seto. Sepertinya waktu sudah habis untuk bertanya. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui WhatsApp group yang ada. Untuk kemudian bisa dijawab baik melalui WhatsApp group atau ke minggu depannya. Terima kasih Pak Seto yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kami boleh mengetahui bagaimana Deuterokanonika bagi umat Katolik bagian dari Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Tengah. Dan kita hanya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan semuanya tertulis dari bahasa Yunani. Dan untuk minggu depan tentang pengantar Perjanjian Baru. Bapak Ibu, semoga minggu depan semakin banyak yang hadir untuk mendengarkan apa yang ada dalam Perjanjian Baru. Ya. Baik, terima kasih Pak Seto, terima kasih kepada teman-teman semua panitia yang sudah mempersiapkan dengan baik